dari jum-jum yang ada yang perlu saya sampaikan di sini, ada jum yang perlu sampaikan ke teman-teman. Jum Muslim ternyata udah begitu banyak ya. Halo, halo, kedengeran ya? Ya, Len. Gitu. Jadi ada di PI, ada MDM, ada MMO juga, ada juga Ori Sini Usman, ada juga Ukti Sipana, ada juga Rim, dan juga Umi Dini, dan juga banyak yang lainnya. Dan hari ini terkumpullah sudah para pejuang-pejuang Allah. Saya sampai berebes milik kalau Jawa bilang, ya, sampai bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah telah menyatukan, ya, ketika kami berdoa setiap waktu saat, ternyata Allah punya kehendak sesuai dengan kehendak Allah dan waktu yang Allah tentukan, bukan kehendak kami ternyata. Ya, jadi semua doa itu ternyata menurut prinsipnya adalah sesuai dengan kehendak Allah dan waktu yang Allah kehendaki. Dan hari ini saya katakan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya berdoa semoga kebersamaan ini bukan hanya sebatas live service, tapi benar-benar kita buktikan dengan aktualitas gitu. Kita saling bahu-membahu bahwa musuh kita tidak sedang main-main menghadapi kita. Maaf, Kang Rudi Hanes, ini dalam musuh tanda kutip ya. Jadi kompetitor kita yang mungkin hari juga sedang berjuang bagaimana mereka menjelaskan kekristenan. Tentu kita pun sebagai umat Islam tentunya harus ada di depan, garda terdepan untuk mewakili ya. Di mana Quran mengatakan Ittaqullah la tandur nafsun ma qaddamat ligot, takwalah kita kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan hari esok. Betul, dan pasti adanya hari esok, hari di mana umat Islam akan memilikinya, akan mengaruhi dan akan mengendalikannya. Insya Allah itu janji Allah, dan tentunya kita sebagai orang-orang yang dituntut oleh Allah menghendaki. Saya terutama menghendaki kepada teman-teman yang telah Allah karuniakan keilmuan. Tetaplah kalian ada bersama kami. Ahi Juma, Ahi Yonatan Nandar, Ahi Slayer, Ahi Goldian, Ahi dan Uhti semuanya yang nggak bisa sebut satu persatu saking banyaknya hari saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya. Jadilah para pejuang Allah, jadilah lisan-lisan Allah, jadilah para penceramah Islam dan ada bersama kami. Kalian milik kami. Ustadz Tata yang nggak bisa saya lupa saya nyebutin ya, dan juga Ustadz yang lainnya, ada Ustadz Abdi, ada Ustadz Sumarlin, ada Ustadz Alif, ada banyak Ustadz yang hari ini Allah satukan kita semua. Tentunya ini keberkahan yang datang dari Allah. Ini bukti nyata, Allah telah memilih kita semua. Yuk kita posisikan masing-masing dan kapasitas masing-masing. Jangan overlapping, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bukan kemampuan kita, bukan kalian kita, itu akan menciptakan ketidaknyamanan. Justru ketika masing-masing telah menempatkan diri pada tempatnya masing-masing, maka insya Allah di sanalah akan ada kenyamanan bagi kita semua. Akhir kemudian, karena antum minta saya sepatah dua patah kata, mungkin lebih dari dua, saya cukupkan demikian. Bravo, ahlan wa sahlan kepada Jum Muslim kami, Jum umat Islam bertempat bersatu dan berlabuhnya kami dalam rangka menentukan strategi dakwah ke depan. Demikian, hada wallahu yar'ana wa yafadna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, salam sang debater. Sebentar lagi kita akan berdebat. Mereka baru kata pembuka ya, dan itu orang itu mau apa ya, ibaratnya bagus lah. Mereka memiliki kesatuan hati, lawan mereka adalah orang-orang seperti saya. Sekarang orang Kristen mau nggak bersatu? Tadi siang saya dikirimi Amin Wijaya, sebuah mereka ketemu juga di StreamYard dengan Pak Jenderal Ikim. Ternyata mereka sudah pecah kongsi dengan Paul Zhang dan Krim, yang Pak Jenderal Ikim itu Kristubel Kristen Indonesia. Ukrim apa iskrim tahu ya. Dia ingin mempersatukan kembali yang sudah kemarin terpecah-pecah. Saya pikir bagus, saya bilangnya. Dan ya terima kasih ya. Nah, mereka ini sekarang membuka membuka channel baru lagi, RAZ, baru MMCI. Kemarin saya sudah difatwakan haram sama Zuma. Sekarang saya diundang lagi ke Zoom mereka. Gak alelu, gak rame katanya. Aduh, saya banyak memang membuka jalan sama pendebat Muslim maupun pendebat Kristen. Ya itu sah kawan. Kenapa? Kalau saya tidak membuka itu, saya nggak punya lawan debat. Ya, biarkan saja lah mereka entah mau bilang apa, selalu ya nggak usah kepala kita seperti alergi. Meskipun saya sudah dibilang halal darah lah apa segala macam. Selalu kalau mereka akan membutuhkan saya, percayalah. Kalau mereka mengajak Ali siapa namanya, Manecem Ali, mana ada yang mau menonton kawannya.
sang debaters ini kan punya nilai jual. Ya begitulah kawan. Sebentar lagi kita akan debat mengenai pernikahan. Ini peresmian MMCI, saya lah dengan turun share peresmiannya ya. Kita lihat teman-teman atau sahabat-sahabat muslim. Terima kasih dari kami, RIM mengucapkan selamat atas berdirinya MMCI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya haturkan kepada Bang Fauzi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju sesi berikutnya, yakni sesi debat, di mana debat ini tadi akan dipandu oleh moderator Bunda Semangkut, yang di mana narasumber daripada pihak Islam adalah Bang Flair, dan narasumber daripada pihak Kristen adalah Bang Rudiones. Nah, mungkin saya kasih Bunda Semangkut untuk memandu acara. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Golden Boy. Terima Teman-teman kasih. sahabat semua, apa kabar semuanya? Apa kabar Indonesia? Apa kabar Indonesia? Dari bumi Allah Amerika terjadilah jalinan persatuan yang luar biasa antara Selamat malam. antara MMCI, yaitu komunitas baru, upaya dakwah baru, kanal dakwah baru, suara yang lantang yang baru saja kita proklamirkan bersama dari Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Kali pertama ini kita akan langsung hadirkan suatu sajian yang luar biasa, insya Allah, amin, dari Abangda Rudy Yohanes Tang Debaters, akan dilayani dengan insya Allah sangat baik oleh Kores Kristus. Masya Allah, dengan ucapan basmalah kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Abang Darudi, tamu kami, apa kabar? Good morning dan selamat petang. Abang Darudi, apa kabar Abang Da? Ya, selamat malam Bunda. Lama kita tidak ketemu. Iya, selamat Kabar malam. saya baik-baik saja. Saya juga gembira Baik, mantap, si mantap. Golden Boy juga Golden sudah Boy kembali. kita. Betul, Ya, betul, dia betul janji sekali. mau berdiskusi lagi sama saya, kemarin tidak jadi. Selamat malam Golden Boy. Ternyata sekarang jadinya begitu Abang Da. Jadi, ternyata sambil membuka sambil menyindir, inilah kemantapan dari Abang Da Rudy Yohanes. Siap, Ya, siap. adapun yang akan melayani Abang Da ini dengan luar biasa adalah, izinkan kami memanggil akang kita, Kang Kores Triun Slayer, Kores Kristus. Dipersilakan. Iya, terima kasih sambutannya Bunda Sumangkut, semangat sekali hari ini ya. Dan Laeko, apa kabar? Kali pertama ya, Masya Allah. Ya. Triun Slayer, sudah minum Sehat obat? terus Lae. Ya, sudah minum obat Triun. Lae tuh minum obat diabetes dulu, kok gua sih masih muda gua. Kenapa ini kok bising kali? Betul. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dari Suaranya Makassar, Indonesia, lalu lewat ke Jakarta. Jangan lupakan Amerika. Dan sahabat semuanya, dari Al-Quran kita memulai. Dari Al-Quran kita bermula. Dari Bible kita bersapa-sapa. Dan inilah sajian perdana dari Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Siapa yang akan kita anjungkan untuk berbicara lebih awal? Kami akan anjungkan tamu kita lebih dahulu, Abang Da Rudy Yohanes. Jangan, dengan sanjungan. Karena ini Mangga Abang Da. siap, karena ini sambutan MMC berarti si Kores duluan, tuan rumah dong. Karena ini ya peresmian ini peresmian. Silakan Kores. Ternyata Iya, siap Lae. Pandai pula jatuh abang kita ini. Di mana-mana tamunya didulukan, tapi pandai dia jatuh. Nggak apa-apa lah. Oke, kalau memang demikian tamu sudah kita hormati, tapi tamunya nggak mau dihormatin. Silakan, Akang Kores Kristus. Akang Kores, mangga atuh Akang.
Siap, terima kasih waktunya. Lae udah lama tak jumpa. Semoga bisa menjadi asbab hidayah apa yang aku jelaskan kepada Lae nanti begitu mengenai pernikahan, karena ini vital ini dalam keimanan ya, pernikahan ini. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, ikhwan fisabilillah, di hari yang ceria ini, di hari yang menggembirakan ini, karena perdana seluruh majelis Zoom berkumpul bersama dalam sukacita, yang dimana aku diberikan juga sebuah kehormatan bagi diriku pribadi karena menjadi yang perdana dialog di MMCI. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk Ikhwan Fillah yang menyaksikan dan juga kekristenan yang ingin belajar Islam dengan benar. Oke, kita masuk saja langsung ke topiknya mengenai pernikahan. Pernikahan mana yang memang mengadopsi dari budaya-budaya pagan-pagan terdahulu. Nah, di sini akan aku jelaskan sesuai dengan data-data yang ada. Jadi jangan ngambek kalau misalnya data-data keluar dan mesti diterima kenyataan yang ada. Pertama, kita akan menjelaskan dulu mengenai pernikahan Islam. Pernikahan Islam ini dia bisa disebut nikah itu kalau sudah melalui kaifiat yang ada. Apa itu kaifiat? Yaitu tata cara yang ada, prosesi yang ada. Apa saja itu? Yang pertama adalah mesti adanya mempelai pria dan wanita sesuai dengan kualifikasinya. Sudah balik, sudah mukallaf, sudah bisa bertanggung jawab secara agama. Dan mesti wanita dan pria. Nggak bisa pria dan pria atau wanita dan wanita itu nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena pria nanti akan meminang wanitanya, dan kemudian walinya yang menikahkan itu adalah ayahanda dari pria. Begitu, gitu. Jadi nggak pakai imam masjid gitu, nggak pakai ulama tafsir, nggak begitu. Jadi mesti bapaknya yang menikahkan, itu bapaknya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kualifikasi dari setiap mempelai ini sudah terpenuhi, lanjut kepada saksi dan juga maharnya. Nah, saksinya udah ada, kemudian ijab kabul. Nah, setelah saksi menyaksikan ijab kabul tersebut, lanjut kepada mahar yang ditentukan gitu. Karena dalam hadis itu dijelaskan bahwa yang paling wajib untuk ditunaikan janjinya adalah mahar. Itu ada di hadis ya. Nah, setelah itu terakhir adalah walimah. Apa itu walimah? Walimah itu kalau di zaman kita sekarang adalah resepsi. Di mana resepsi ini dari sabda Rasulullah SAW adalah sebagai pembeda, yang mana nikah atau persetubuhan halal, yang mana zina, persetubuhan yang haram gitu. Sehingga pembedaannya ada gitu. Nah, karena persetubuhannya halal maka dirayakan. Tapi kalau zina nggak ada yang namanya zina dirayakan. Itulah prosesi atau kaifiat yang mendandakan wanita ini sudah halal untuk sang pria dan pria pun halal untuk wanita tersebut. Itulah nikah dalam Islam. Langsung tata caranya diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui firman-firman Allah Azza wa Jalla. Sekian mengenai pernikahan Islam, dan sekian juga opening statement dari Kores Kristus mewakili Islam. Tafadhol Bunda Sumangkut, silahkan. Baik, tampaknya salinan paduan kata demi kata yang merangkum konsep pernikahan di dalam Islam telah tersaji dengan apik oleh saudara Kores Kristus. Iya, sekarang mari kita sedikit menoleh kepada tamu kita yang kita muliakan, Abang Dan Rudi Yohanes, sang debaters. Monggo. Ore, selamat malam. Gembira dia, peluncuran hari pertama ini perdana, gembira. Selamat kepada MMCI ya. Saya merasa tersanjung sekali. Kenapa? Sudah beberapa kali ada channel baru, sejak pembukaan pertama saya selalu diundang. Saya merasa tersanjung ya, tanpa sadar ya mereka ingin mengatakan bahwa saya punya nilai jual. Ya, kita sudah untuk buka rumah terang. Siap. Nah, ini kalau ada Goldian seru, saya suka dia meskipun dia kadang pokoknya saya suka dah intinya sama si Goldian nih. Abang Da, mungkin Abang Da keliru Abang Da mengambil istilah. Bukan nilai jual, nilai banting. Siap. Entah nilai apapun itu ceritanya penting. Saya
Ya, saya suka hadir di sini ya, terutama kawan-kawan JCC ini tidak bisa mereka sangkal. Saya juga salah satu yang menaikkan rating JCC. Dahulunya pertama-tama mereka muncul masih unyu-unyu. Bahkan saya dengan si satu lagi bukan Hendy Celebes, satu lagi bahkan pernah kami bicara tentang apa IT segala kan macam. ini kan betul kata Ya. Bunda kan, nilai bantingnya Bang Rudi ini, nilai bantingnya. Sebentar membanting ke kanan, membanting ke kiri. Apa saya Mas Rudi? Bukan, Kenapa ya. Siapa itu? Si apa namanya? Bukan Hendy Celebes, yang satu lagi itu. Dulu kita pernah bicara tentang apa ya, membuat thumbnail, setelah membuat apa itu melalui IT ya. Masih nggak ada? Pertama-tama kalian buka dulu. Oke, kita lewati saja itu. Nah, mungkin dia udah lupa. Sekarang saya langsung presentasi saja mengenai pernikahan di dalam Kristen. Kami merujuk kepada pernikahan itu di Imamat 18, Imamat 20. Itu syarat-syarat pernikahan suci. Siapa yang bisa kami nikahi, siapa yang tidak bisa kami nikahi. Di situ semua disebutkan. Tidak bisa menikah sesama laki-laki atau sesama perempuan. Tidak bisa bernikah sama hewan juga nggak ada. Kalaupun meskinya zaman-zaman sekarang itu banyak kita saksikan, menurut saya itu dosa, bukan ajaran. Mohon dibedakan dosa dengan ajaran. Kalau ajaran itu, misalnya diajarkan orang laki-laki sama laki-laki nikah, itu ajaran. Tapi kalau tidak dilarang, itu dilakukan, namanya dosa. Ya. Nah kemudian, bagaimana konsep pernikahan di dalam Kristen? Pernikahan di dalam Kristen itu sudah ditetapkan dari Kejadian 1 ya, ayat 28 itu, bahwa mereka tidak lagi dua melainkan satu ya. Di Kejadian 2, Kejadian 3 dan Matius 19 ayat 6. Jadi dua menjadi satu, artinya itu laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya Allah Bapa di surga menciptakan Adam satu, Hawa satu, dan mereka dinikahkan. Tidak ada di situ Adam satu, Hawanya 4, tidak ada itu. Dalam perjalanannya benar, terjadilah yang namanya berbagai macam bentuk penyimpangan, dalam artian satu laki-laki perempuannya banyak, atau sering kita katakan poligami. Ya, apakah di dalam Kristen itu dilarang? Ya, kalau setelah Yesus datang, Yesus kan sudah menggenapi seluruhnya, maka Yesus mengatakan mereka tidak lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan di dalam nama Bapa di sorga. Jadi 2 dan 1 itu disatukan dalam nama Bapa di sorga. Kalau 4 jadi 3, kan 3 itu ya beda kakak. Itu tidak bisa dipersatukan dalam nama Bapa di sorga. Yang bisa dipersatukan dalam nama Bapa di sorga 2 menjadi 1. Nah, kemudian nabi-nabi melakukan hal-hal poligami segala macam. Itu apakah dosa? Pada saat itu memang banyak di dalam kitab suci. Yang pertama kali dimarah Bapa di sorga itu ketika Abraham mengambil Hagar itu ya. Bapa di sorga tidak berkenan terhadap kelahiran Ismail. Kemudian si Daud juga demikian mengambil Bersheba. Dan banyak lagi Salomo, akhirnya banyak sekali istrinya. Itu sudah berlalu. Dan yang terakhir Maliaki. Di Maliaki 2 dijelaskan. Di sana Maliaki 2 ayat 14. Mengapa itu harus 2 menjadi 1? Karena Bapa di sorga adalah saksi bagi semua orang yang menikah. Sehingga Bapa di sorga dikatakan di ayat 15-16 benci dengan perceraian. Ada ayatnya. Kemudian di ayat 14, 15, 16 itu juga dikatakan setialah kepada istri masa mudamu. Artinya istri pertama. Artinya Allah tidak suka, Bapa di sorga tidak suka melihat orang yang tidak setia. Dan Bapa di sorga tidak suka melihat orang yang main kekerasan terhadap perempuan. Itu di Maliaki 2 ya. 14, 15, 16. Nah, jadi di dalam Kristen ini, pernikahan itu memang dilindungi oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya Matius 19 ayat 6 mengatakan, barang siapa yang sudah dipersatukan dalam nama Bapa di sorga tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jadi dilindungi pernikahan, tidak boleh manusia menceraikan. Kecuali memang ada dibuat 4 dasar untuk bercerai. Yang pertama tidak dipersatukan dalam nama Bapa di sorga. Yang kedua kematian. Sebenarnya yang pertama kematian, baru yang tidak dipersatukan dalam nama Bapa surga. Yang ketiga zina, yang keempat berbeda iman, tetapi yang beda iman ini yang meminta bercerai. Nah, bagaimana syarat perceraian di dalam agama Kristen? Jelaskan di situ mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya orang-orang yang siap meninggalkan ayah dan ibunya, kita tahu itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kalau anak-anak umur 6 tahun itu nggak bisa meninggalkan ibunya karena dia masih main-main boneka. Bagaimana orang main-main boneka terus diambil perawannya, itu sangat menyakitkan dan pasti akan menangis meraung-raung, merintih-rintih.
Saya tidak dapat membayangkan anak saya sekarang 4 tahun, mungkin 2 tahun lagi dia dinikahi orang tua. Saya tidak dapat bayangkan itu. Kemudian umur 9 tahun dia diperawani. Saya nggak dapat membayangkan itu. Maka Kristen mengajarkan itu tidak dianjurkan di dalam agama Kristen, melainkan setelah dia bisa meninggalkan ayah dan ibunya untuk hidup bersatu dengan istri atau suaminya. Kemudian kalau zaman dahulu orang menikah sering juga dijodohkan. Contoh si Yakub itu dijodohkan oleh ibunya sama anak-anak saudaranya si Laban, bukan marga Laban, si Laban. Maka mereka sirip kayak menikahlah di sana. Dan dulu zaman dulu memang begitu. Intinya ada perempuan, ada laki-laki menikah itu satu. Tidak bisa ujuk-ujuk satu laki-laki 2 perempuan itu menikah. Di dalam ajaran Kristen dari dulu tidak bisa itu. Kecuali yang ajaran waktu zaman Nabi-Nabi itu memang mereka pertama nikah 1, habis itu tambah cek katanya. Ya. Kemudian setelah Yesus datang, ya kami harus tunduk dan taat kepada ajaran Yesus. Bahkan itulah hebatnya Yesus. Orang berbeda iman pun menikah. Yesus mengatakan apa? Di 1 Korintus 7 ayat 12, 13, 14, 15 bahwa mereka itu tetap kudus, ya kan? Suara apa ini? Bising kali. Air dryer. Udah angon kayaknya. Halo? Kayak suara bandara. Halo? Lanjut. Nah, jadi di 1 Korintus 7 itu dikatakan begini, bahwa orang yang berbeda iman itu tidak perlu harus bercerai. Ya, si istri menguduskan si suami menguduskan istri, sehingga anak-anak mereka adalah anak-anak kudus. Nah ini dalam ajaran Kristen. Tetapi kalau yang beda iman itu meminta bercerai, silakan, biarkan dia bercerai. Jadi kami memang dianjurkan untuk berusaha untuk tidak bercerai, biarkan dia meminta cerai. Nah kemudian di Ulangan 24 dikatakan, apakah orang-orang yang sudah bercerai bisa menikah lagi? Bisa. Ya, dan di Rasul Paulus pun mengatakan daripada tubuhmu hangus dibakar nafsu, 1 Korintus 7 itu lebih baik menikah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mari kita tancap gas. Baik, itu dia. Kan betul kan kata Bunda tadi kan, abang kita ini ternyata bukan sang debater, tapi apa itu? Sang pembanting, dia banting ke kanan, dia banting ke kiri. Sambil Bang Rudi menyatakan bahwa konsep pernikahan adalah penyatuan dua menjadi satu dalam Maleakhi 2. Lalu abang bilang, tidak samanya dengan orang yang 1 dengan 4. Ternyata ada bantingannya juga ini Bang Rudi sambil ngomong ini. Alamak, baik. Sahabat semua, Bunda berharap sahabat semua dan para pendengar dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Kiranya bisa menangkap apa yang sudah dibanting-banting oleh Bang Rudi kita ini. Bukan begitu abang? Iya. Hebat pula bantingan itu sambil dalam penyajiannya ini. Apa yang akan kita dengar dari Akang Kores, Triune Slayer. Silakan Kang Kores. Iya, terima kasih untuk ininya ya. Teman-teman, tersedia waktu 30 menit buat mereka akan saling uji data, uji dalil, dan uji pemahaman mereka. Nanti pukul 8.37. Maksud Bunda 9.37. Kenapa ambil 3? Karena tadi abang mengatakan Korintus 7. Lalu abang berdasar pada Trinitas. Jadi Bunda ambil itu 9.37. Kita akan masuk kepada partisipan bebas. Silakan Kang Kores. Coba Bunda mau ingetin. Betul nggak? Kalau tadi Bunda katakan Abang Rudi ini ternyata juru banting. Betul nggak? Juru selamat lah Rudi ini, juru selamat kekristenan Indonesia. Iya. Juru selamat dari pembodohan Paul Zhang dan juga orang-orang yang menumbalkan Kosman. Nah, juru selamatnya lah Rudi. Semangat. Oh gitu ternyata ya. Aduh. Baiklah. Ya. Yalah kalau gitu. Oke, kita lanjut ya. Kata AA yang tadi dalam chatting. Silakan Akang Kores. Bagaimana menurut Kang Kores Triune Slayer? Oke, iya tadi sangat bagus sekali ya, sangat mulia sekali konsep-konsep dan tujuan dari pernikahan yang dijelaskan oleh saya Rudi, tentunya mengenai kekristenan. Ini sangat mulia sekali. Nah, apakah kemuliaan ini sudah benar caranya gitu? Contoh seperti gini ya, ada orang ingin menyelamatkan
seorang anak gitu. Tujuannya mulia, ingin menyelamatkan. Tapi ketika ingin menyelamatkan seorang anak, anaknya dilempar ke jalan raya. Caranya begitu, caranya kan salah. Nah, caranya ini yang sedang kita diskusikan begitu. Karena kalau misalnya dibilang bahwasanya keduanya bersatu kemudian dua daging kemudian menjadi satu, oke. Cuma caranya gimana gitu? Caranya gimana? Apakah benar diajarkan oleh Tuhannya Israel dan juga Yesus yang berbahasa Yunani ini dengan cara disatukan oleh Pontifex Maximus atau yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah seorang pendeta? Apakah diajarkannya seperti itu? Nah, ini yang mesti dicari tahu gitu. Adakah ke sana atau tidak? Karena begini, tadi ayat-ayat mengenai dua daging menjadi satu itu semua dibawakan ayatnya bagus. Cuma Lae kok menyembunyikan satu ayat mengenai itu, Lae. Ada itu satu pasal di 1 Korintus 6 nomor 16. Coba kita lihat ya, Lae. Silahkan Mari bisa kita buka. 1 Korintus 6 16. 16. Ya. Sebentar. Ini Ya, sambil menunggu akan dinaikkan ke layar, sahabat Ya, semuanya, menurut Kang Kores Kristus. Bunda, halo Ya. Bunda, bagaimana kalau si Kores bertanya sama aku 30 menit, setelah itu aku bertanya kepada dia 30 menit. Ya, ini dia sedang bertanya dia ini. Ya, Lagi jadi nanya bisa dia dieksplor. Oke, silakan. Ya, Jangan ini sedang merubah dulu bereksplor. tema. Nah, lagi ya ini ya di sini ya dia bisa ini. kita lihat ya di 1 Korintus 6 nomor 16 di sini dijelaskan apa sih maksudnya bersatu itu tuh kayak gimana. Nah di sini atau ini Saul Tarsus yang ngomong lah ya perhatikan atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan ini Takia terjemahan mengikatkan karena dalam bahasa Yunaninya dia menggunakan kata koleo yang artinya adalah menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, di sini kita udah tahu bahwasanya memang pernikahannya kekristenan itu adalah persetubuhan. Jadi kalau misalnya ada wanita dan pria bersetubuh, itu udah jadi suami istri, auto suami istri gitu. Berbeda dengan Islam yang dimana kita mesti akad dulu, ijab kabul gitu loh. Kenyataannya begitu lah. Nah ini ya bisa dilihat loh, ini menempelkan dirinya pada perempuan cabul gitu. Ya kalau nempel ngapain lagi sih coba gitu kan. Ngapain lagi sih coba menempelkan itu. Nah inilah yang mesti diterima kenyataannya. Jadi pernikahan yang tanda tangan lah di dalam sebuah gedung gitu. Lalu kemudian ada megang buket pakai yang baju-baju putih yang memang datangnya dari Romawi ya itu. Itu sebenarnya nggak penting, nggak perlu itu. Itulah yang mesti dipahami. Gitu. Ini ayat 1 sudah menjelaskan dengan tegas bahwasanya memang persetubuhan, bersetubuh dengan seorang wanita yang belum mempunyai pasangan itu jatuhnya pernikahan, berbeda dengan Islam begitu. Lalu kemudian mengenai poligami. Lah kalau misalnya poligami ini nggak boleh, kenapa Salomo menjadi penerus tahta Daud? Kenapa Salomo dicintai Tuhan? Kan begitu. Lalu misalnya kalau poligami nggak boleh, ngapain ada Ulangan 21 nomor 15 sampai 19 di mana itu hukum-hukum yang mengakomodir ketika orang-orang mempunyai hubungan poligami gitu. Sehingga ya itulah Biblos yang diimani oleh kekristenan itu malah memperkuat mengenai pengajaran-pengajaran Islam. Sehingga keimanan kekristenan nggak hanya konsep ketuhanannya, tapi sampai ke pernikahannya itu datangnya dari tafsir. Begitulah. Oke. Nah sekarang gimana ininya tadi mau setengah jam itu gimana? Ya udah aku jawab. Kan dirimu bertanya sama aku setengah jam. Kayak ini kan sudah gitu. mulai. Aku jelaskan. Siap. Ya, aku jelaskan ya. Terima kasih. Throne Slayer. Apa sadar kamu mau mengatakan bahwa Bible mendukung Al-Quran, artinya Bible itu ibaratnya yang pertama sekali ada daripada Al-Quran. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaanmu tadi, ayat 16, kalau kita baca dari ayat 1 itu mengenai orang-orang yang menduakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak menganggap orang-orang yang menduakan dia itu sama dengan berzina. Maka di situ ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Itulah sebabnya di dalam Matius 19 itu orang bisa bercerai karena zina. Kenapa karena zina? Karena dia sudah, ini kita anggap bahasa yang tersurat ya. Kalau zina dia sudah sama dengan mengikatkan diri
dengan wanita lain. Jadi sudah tidak dua menjadi satu lagi dengan istri pertamanya. Maka Maliaki 2 ayat 14 itu mengatakan hendaklah orang setia kepada istri masa mudanya. Itu maksudnya itu. Jadi kalau kami di Kristen diajari untuk tetap setia, apapun alasannya itu harus tetap setia. Kalau tidak setia namanya percabulan. Nah ini dia percabulan. Itu sudah dianggap dia sudah menikahi wanita itu. Sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau dua menjadi diduakan. Maka dia menganggap orang ini sudah menduakan Tuhan. Dia adalah pencemburu. Itulah sebabnya zina menjadi dasar perceraian. Itu yang bisa saya jelaskan. Nah sekarang mengenai pakaian putih, potong roti segala macam. Islam juga meniru. Saya tukang foto loh dulunya. Sejak saya memotong orang muslim ada juga potong roti yang banyak. Itu kan acara setelah pernikahan. Ada juga tukar cincinnya, ada juga ngasih mahar. Di kami juga ada itu. Tetapi kalau yang dibilang tadi ada lempar bunga, pakai ini, itu kan tradisi kita manusia. Bagaimana kita membuat sebuah pernikahan itu lebih elegan? Karena semua orang ingin menikah seumur hidup, sekali seumur hidup, maka dia ingin membuat pernikahannya itu seelegan mungkin. Bahkan di Islam pun itu banyak, gak hanya di Kristen, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Baik, ya ternyata teman-teman semua, inilah tadi yang disampaikan oleh Kang Kores, yaitu Korintus 16 ayat 6, kemudian dipertanyakan oleh Kang Kores Kristus atau Triumph Slayer, mengapa ini bisa terjadi? Yaitu adanya, penempelan. Ketika laki-laki menempelkan dirinya kepada seorang wanita, maka itu sudah langsung dikatakan sebagai sebuah pernikahan. Dibantah oleh Abang Rudi, pertanyaan dari Triumph Slayer, dengan mengatakan, apapun di dalam kekristenan yang penting setia. Nah, ini yang dikatakan oleh Bang Rudi. Tidak bisa. Kenapa? Di ayat 1 dari Korintus tadi sebenarnya menceritakan tentang orang-orang yang menduakan Tuhan. Diibaratkan seperti orang yang menempelkan dirinya atau mungkin alatnya barangkali, alat kemaluannya ya kepada wanita seperti orang berzina. Makanya menurut Bang Rudi, berzina termasuk salah satu sebab yang bisa membuat penyatuan ini menjadi gugur alias bercerai. Nah, begitu kira-kira. Bunda, bagaimana? saya mau tanya, kok tampilan gambar saya nggak ada tadi di live itu hitam aja blank. Oh gantengnya abang ini. Abang Nggak, ini masih di ganteng Zoom-nya. nampaknya. Di apa itu di live-nya nggak ada. Oh begitu, ya Nah, baik. lanjut. Ganteng ini abang. Baik, kita lanjutkan kepada Kang Kores yang akan bertanya selama setengah jam ini. Silakan, Kang Kores. Iya, thank you Bunda Sumangkut untuk narasinya. Jadi ya ini ya, kalau misalnya kita lihat di sini dibilang mengenai soal ini tuh tersurat mengenai dosa, kayaknya enggak ya, karena kita baca aja dari 6:15 sampai 6:20 ini memang tentang percabulan gitu. Itulah kenapa ada perempuan cabul di sini. Apakah di sini maksudnya mengikatkan diri kepada perempuan cabul itu perempuan yang menduakan Tuhan? Enggak juga, karena memang tidak ada larangan dari Yesus. Orang-orang harus menyembah Tuhan yang satu, itu enggak ada larangannya. Yesus enggak melarang itu. Tuhan mau nyembah Yesus sekalian nyembah Tamagotchi, enggak ada larangannya sama Yesus itu gitu loh. Jadi ini enggak bisa disangkut pautkan dengan dosa-dosa musyrik lah kalau dalam bahasa Islam. Enggak, ini memang contoh pernikahannya kekristenan mesti diterima, dan setuju, thank you lah ya, bahwa memang itu tuh perayaan-perayaan hanya untuk meramaikan pernikahan saja, karena memang ketika cowok dan cewek kekristenan pacaran kemudian mereka nyewa kamar, nah keluar dari kamar itu udah suami istri. Ini yang mesti dipahami oleh orang tua dari kekristenan gitu. Jadi mereka bukan berzinah ya, mereka sudah melakukan sesuatu yang diperbolehkan. 1 Korintus 6 nomor 16 itu menjelaskan. Menjadi satu tubuh dengan dia, sebab keduanya akan menjadi satu daging. Nah, itu memang sangat mudah sekali untuk menjadi suami istri di dalam kekristenan. Yang menarik adalah ketika nanti suami istri ini melakukan sebuah persetubuhan di luar pernikahan, nanti itu auto suami istri lagi gitu.
Kemudian nanti kalau misalnya pelacur ini ditiduri oleh laki-laki yang lain, istri ini pun menjadi pelacur ini pun menjadi istri cowok yang lain lagi, sehingga terjadilah poliandri di surga sana. Ini yang lucu nantinya. Karena kenapa? Karena memang tidak ada pembatasan apa itu persetubuhan yang halal, apa itu persetubuhan yang haram. Nggak dijelasin di sini. Nggak dijelasin. Iya. Iya, sebentar Bunda. Jadi zina yang digunakan di dalam perjanjian baru itu nyomot punya Islam. Karena sebenarnya zina yang harusnya ada di situ itu moceia. Moceia adalah persetubuhan yang tidak diizinkan oleh kyrios atau tuan pemilik wanita. Itu loh. Jadi kalau misalnya tuannya memperbolehkan wanita ini bersetubuh, ya nggak jadi sebuah pelanggaran secara budaya pagan Romawi dan Yunani. Itu nanti bisa kita lihat. Begitu. Ya. Ya itu bisa kita lihat datanya, nanti akan aku tampilkan, tapi sementara akan aku ini ya supaya padat aja dulu. Lalu yang Lairudi lupa mengenai apa? Mengenai pencabulan apa ketika seorang suami istri sudah menikah lalu suaminya melakukan pencabulan di luar itu menjadi salah. Enggak begitu. Kata siapa begitu? Nih lihat, perhatikan di ulangan 28 sampai 29. Nah, lihat ya. Apabila seseorang bertemu sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah apa? Haruslah menjadi istrinya. Wah. Chat, Bunda melihat situasi dan kondisi saja. Kalau ternyata data itu belum naik ke layar, jadi Bunda akan mengisinya dengan filler, yaitu mengisinya dengan sepatah dua patah kata. Baik, kita akan kembali kepada Abang Rudi. Nah, belum muncul nampaknya si Abang Rudi kita. Halo? Abang Rudi sudah mendengar panjang lebar bagaimana menurut Abang itu? Sudah ada suara Abang tadi, dia kan tadi Kores bertanya kepada Abang, Abang kasih pula penjelasan. Sekarang dia tanya lagi Abang, ayo Abang. Abang minta ditanya tadi, silakan. Aku jelaskan, kalau kita merujuk 1 Korintus 6 itu, ini tentang memang betul. Kalau secara tersurat, ini tidak langsung lantas mengatakan bahwa apa namanya sejenis langsung pernikahan begitu. Kenapa? Ayat 1 sampai 3 di sini ada bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Siapa yang bisa menghakimi malaikat ya? Bahwa orang kudus menghakimi dunia. Ini kan ada ayat 2 dan selanjutnya. Kemudian di ayat 16 itu dikatakan, atau tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri kepada perempuan cabul? Artinya ini melonte, bahasa kasarnya melonte. Ya, perempuan cabul itu adalah pelacur. Bukan misalnya anak gadis begitu ya. Ini itu pelacur ya. Bahwa siapa yang bersetubuh dengan pelacur itu dia sudah menikah dianggap.
Ya nggak salah. Ini kalau bahasa sesungguhnya. Kenapa saya katakan memang begitu? Karena Tuhan pun demikian. Dia kalau kita menyembah Tuhan lain, dianggapnya kita sudah beribadah kepada Tuhan lain itu. Itulah sebabnya dia katakan, aku adalah Allah yang pencemburu. Makanya Allah mengizinkan perceraian oleh karena zina. Jadi ayat ini memperkuat bahwa kita diizinkan dalam Kristen untuk bercerai karena zina. Karena kalau si suami sudah pergi ke perempuan cabul atau melonte, itu dia sudah menyatukan dagingnya. Itulah dua menjadi satu ya. Kedua menjadi satu daging. Tak mungkin lagi dia jadi 3 daging ya kawan-kawannya atau 4 daging. Nah, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, ini kan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini kami dilarang untuk bercabul ya. Karena begitu kami bercabul, kami dianggap sudah menikah dengan dia. Dosa selain yang dilakukan manusia terjadi di luar diri, tetapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap diri sendiri. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi tubuh kami ini adalah ada Roh Kudus karena kami meyakini di dalam diri kami ada Tuhan. Nah, ketika kami bercabul, itu kan dosa. Di dalam diri kami yang ada dosa ini, kami melakukan percabulan, rohnya pasti nggak mau lagi di dalam. Wah, sudah dibawa aku ke percabulan, kan begitu. Tuhan tidak mau diduakan. Itulah sebabnya boleh bercerai kalau akibat zina. Kalimat zina di sana adalah meniduri orang yang bukan istrinya. Tapi di sini dicontohkan kepada wanita-wanita percabul. Karena zaman dulu orang-orang itu tidak, orang-orang perawan ibaratnya tidak mau berzina. Itu orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan perawan pun berzina, semua pun berzina. Pengurus agama pun berzina ya. Bahkan banyak disikatnya anak-anak didiknya. Nah, jadi di sini kalau si Kores bilang ulangan itu, betul ulangan itu juga berkata demikian. Bahkan baca ayat selanjutnya, bahkan ada itu yang sampai dilempar mati, dirajam. Zaman dulu begitu, apabila dia sudah bertunangan. Dan yang hebatnya lagi kalau mengenai kita melihat perjanjian lama, banyak lagi aturannya. Orang yang sudah bertunangan apabila diperkosa atau ditiduri begitu, dibawa dia ke depan gerbang, dilempari sampai mati si laki-lakinya. Ya. Dan kalau tidak itu apa? Dia harus mengganti uang apa ya? Uang pengganti, ada itu juga ya. Nah, zaman sekarang kalau di kekristenan, itulah sebabnya kalau orang-orang satu ayat memang agak berat untuk saya katakan. Itu di Ulangan 23 ayat 2. Dikatakan di sana apabila anak haram tidak bisa masuk menjadi jemaat Allah. Anak haram ini contohnya misalnya dia bapaknya sudah mati tahun 2000. Terus anaknya lahir 2022, 2 tahun kemudian. Karena tidak ada orang 2 tahun di dalam kandungan, itu anak haram. Maka anak haram seperti itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ulangan 23 ayat 2, nanti baca saja. Ya. Nah, itu kalau di dalam Kristen memang agak pahit ya. Apalagi orang-orang yang lahir misalnya di masa mudanya kayak kata si Kores, masuk ke dalam hotel, sesudah itu dia bersetubuh, itu sudah dianggap menikah. Ya betul. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, setialah terhadap istri masa mudamu. Dan zaman dahulu, dan hukum Tuhan sampai sekarang pun itu dilarang. Orang bersetubuh di luar pernikahan, tetapi karena dosa, kan ingat dosa. Orang melakukan itu di luar pernikahan. Bahkan kita ketahui banyak cerita di dalam dunia ini orang top meniduri waktu anaknya keluar ditidurinya istri anaknya itu, anak angkat atau anak apa, kan ada itu cerita-cerita di dunia ini. Ya itu juga berdosa bagi orang Kristen. Tidak ada alasan bisa meniduri istri anak angkat misalnya atau pembantu atau apa, nggak bisa. Jadi kalau dibilang si Trunslayer iman Kristen itu mendukung Islam, terbalik, Kristen duluan ada baru Islam. Artinya Islam yang mengambil dari kekristenan, mungkin begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Teman-teman, kami dari mewakili MMCI mohon kemaafan apabila tadi ada narasi yang tidak pantas atau kurang layak untuk diangkat ke publik. Untuk itu berikutnya berkenan kepada kedua narasumber untuk tidak mengucapkan lafaz seperti lon bintang-bintang. Karena itu termasuk lafaz yang tidak
biasa di dalam masyarakat kita. Tidak bisa kita sanjungkan untuk diaturkan ke hadapan publik. Tapi kalau cuma 4 mata ngomong nggak apa-apa, Abang. Oke. Baik, kita lanjutkan. Silahkan Abang kita, Kang Kores, Trion Slayer. Oke, iya, kita masuk lagi ke data sekarang. Jadi makin ke sini kita akan makin mengeluarkan data ya, Kang kawanku. Mohon ini diterima sebagai edukasi gitu. Karena semakin ke sini akan semakin terlihat perbedaannya, mana yang menikah, mana yang moceia gitu loh. Nih mana sih? Oh sini ya. Campur-campur begini. Ke sini. Nah, kita ke sini sekarang. Nah, Le, silakan kita lihat ke sini, Le. Pertama itu tadi ya udah ya, kalau misalnya udah diakui memang persetubuhan itulah yang menjadi titik di mana dimulailah suami istri antara pria dan wanita dari kekristenan. Ya udah, thank you lah kalau misalnya sudah mengakui. Sekarang mohon kekristenan yang ada di live comment mengamini ini juga. Karena sesuatu yang kalian lakukan di gereja itu sia-sia semua. Itu buang-buang uang. Kalian tuh tinggal bersetubuh doang, udah jadi itu. Udah jadi suami istri gitu. Jangan dibilang itu zina. Zina punya Islam. Kalian nggak kenal namanya zina. Kalian kenalnya tuh moceia sama porneia. Nah, sekarang data yang akan kutunjukkan ini adalah jangan monogami nanti terakhir. Kita ke ini dulu. Mana nih? Bentar. Kita ke contoh ya, moceia itu apa sih? Penatua. Nah, moceia itu ini nih, kita lihat di sini. Ini moceia ya. Ini kita ambil dari dari Bril. Bril ini sebuah website yang memberikan pemahaman mengenai istilah-istilah orang-orang terdahulu. Nah, salah satunya adalah moceia ini yang tadi kita bahas. Moceia itu artinya adalah sexual intercourse with a free respectable woman against the will of her kyrios. Nah, di sini ya. Jadi persetubuhan dengan bebas dengan wanita merdeka yang berlawanan dengan keinginan dari Kyrios. Kyrios loh, bukan Yesus. Orang-orang Yunani terbiasa memanggil orang-orang yang memiliki rumah, orang-orang yang menjadi kepala keluarga dengan Kyrios gitu. Ini mesti dipahami ya, perbedaannya dengan Kyrios Yesus yang itu dogmatis. Nah, jadi ini kalau misalnya Kyriosnya mengizinkan, maka itu bukanlah sebuah pelanggaran. Gitu. Bukanlah sebuah pelanggaran. Jadi jatuhnya itu moceia adalah sebuah penghinaan terhadap keluarga. Nggak kenal pakai agama-agama di sini. Ini Bril online ya. Ini datanya masyhur, sahih. Semua orang di Eropa sana tahu moceia itu apa, terutama orang-orang yang menyukai Yunani dan Romawi. Seperti gua sangat bangga dengan Yunani dan Romawi. Tapi kenapa kekristenan Indonesia kok malah ke Arab-Araban gitu? Ini ngarang sendiri. Nah, terus kita lanjut ke moceia itu seperti di mana sih penatua contohnya? Oh, gampang. Kita bisa lihat di Matius 5 nomor 28. Nah, di sini ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini apa ini zina ini? Ini punya Islam. Nggak nyambung ini dengan apa yang tadi definisinya kita sudah perlihatkan. Nggak percaya ini moceia. Nih, kita kasih lihat. Nih, ini moceia nih ya, has committed adultery with moi cheusen. Kita lihat nih akar katanya. Salah. Nah, ini moceia menggunakan apa? Menggunakan kata omega di belakangnya menjadi plural bentuknya gitu. Moceia itu tunggal, singular. Nah, ini kalau seperti ini jatuhnya apa dong harusnya? Harusnya tuh ini begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang-orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bermoceia atau sudah melanggar dan menghinakan pemilik dari wanita tersebut atau si bapak yang mempunyai wanita tersebut. Lebih ke sana Yesus ini ngomongnya. Ini kok jadi zina? Coba. Ini kalian ini apa sih agamanya? Gitu. Kok pakai zina? Zina kan Islam punya gitu. Syahadat enggak, tapi terminologi kami dipakai. Udah tahu jauh ini ngarangnya beda gitu. Ini tolong dipahami ya. Tolong dipahami ini. Nah, itu
contohnya perbedaan antara zina dan moceia. Itulah kenapa kita kembali lagi seperti yang sudah diakui oleh Lairudi, bahwasanya persetubuhan wanita dan pria itulah yang menjadikan kalian menikah. Berbeda dengan Islam, karena Islam mesti akad. Selamat datang di kebenaran. Sekarang kita kembali ke monogami lah. Kita kembali ke monogami. Jangan terguncang, jangan ngambek. Ini kita lihat di sini ya. Mana tadi? Oh iya ini. Kita buka dulu ini. Open link. Nah ini ya, history collection. Ini salah satu sumber yang gua bawa. Kalau misalnya pengen lihat website lainnya, silahkan, itu banyak semua. Nah, perhatikan di sini. Both the Greeks and Romans practice monogamy as it applied to marriage. Baik Yunani dan Romawi mempraktekkan monogami yang dimana itu diaplikasikan di dalam pernikahan. In the sense that both the marriage was to one woman at a time. Nah ini ya, perhatiin. This distinguishes them from other ancient civilization. Jadi baik Yunani dan Romawi memang mempraktekkan monogami. Jangan dibilang Yesus yang bilang mulai monogami. Yunani dan Romawi, orang-orang yang menyembah Dewi Athena dan Dewa Zeus, mereka yang mulai. Jangan jual pada kami. Islam punya ajarannya sendiri gitu. Dan poligami ini memang diperbolehkan baik itu di dalam kitab-kitab suci terdahulu maupun Al-Quran. Yang tidak memperbolehkan siapa? Ya ini pagan Romawi dan Yunani gitu. Ini influence-nya. Bukan Yesus. Yesus tahun 1. Romawi dan pagan Yunani ini sudah ada di 1000 sebelum Masehi gitu loh. Duluan 1000 tahun daripada kalian gitu. Nah, terus yang lucu di sini, this distinguishes them from other ancient civilization. Ini membedakan mereka dengan peradaban-peradaban purba yang lainnya. War. Peradaban purba yang lainnya menggunakan poligami. Nabi-nabi menggunakan poligami. Lah, Yunani dan Romawi monogami sendiri gitu. Jangan bangga dengan ini ya, dengan yang memang punyanya Romawi dan Yunani gitu. Silahkan kalian pengen monogami silahkan, tapi mesti dikasih tahu siapa yang pertama memulai gitu. Jangan kalian segala kekristenan. Semua yang dimiliki kekristenan itu nggak ada yang eksklusif. Baptis itu punya pagan Mesir, pagan Irak, pagan Yunani. Kemudian apalagi Logos menuhankan firman itu punya Heraklitus, pagan Yunani. Kemudian apalagi hipostasis punyanya Plato, pagan Yunani juga. Sekarang ini juga semua aja punya pagan-pagan diambilin. Terus kemudian diklaim kalian dengan bangga ini adalah kekristenan. Lalu ditembakkan kepada Islam. Apa maksudnya coba? Ini zaman digital, semua data ada. Nah ini ya, ini mesti dipakai ini. Ini mesti disebarkan terus ini. Monogami datang dari pagan Romawi dan Yunani. Nah itu harus dibawakan. Dan kami Kristen dengan bangga mempraktekannya sampai ke tahun 2021. Baru kalian ngomong Islam harusnya ikut kami. Nah harus gitu. Jadi mesti dibawa ininya. Ininya mesti dibawa. Nah, ininya mesti dibawa gitu. Oke, Lairudi, itu saja mungkin silahkan. Tunggu, Bunda biasanya bicara dulu. Langsung Bunda ya. Silakan Abang Rudi, Abang dah silakan. Oke, terima kasih. Saya justru heran melihat si Truenslayer. Dia bangga. Dia bilang kalau di dalam Islam berzina atau bersenggama di dalam kamar yang dengan yang bukan istrinya itu tidak nikah katanya. Bagus. Maka kalian lakukanlah itu terus menerus. Jangan berhenti dan sepertinya itu bukan dosa. Kenapa? Karena dianggapnya itu bukan zina yang mengatakan kalau di dalam Kristen kan bersetubuh itu sudah dianggap menikah. Berzina jadinya dia ke orang lain karena dia sudah menikah kepada orang lain. Maka diuji coba dibilang Bapa di sorga, dia adalah Allah yang pencemburu, tidak mau diduakan. Begitu kami menyembah Tuhan lain, itu juga sudah dianggap berzina. Tetapi bagi si Kores tidak. Maka saya salut, berarti banyak pelacuran, banyak persetubuhan di muka bumi Indonesia ini. Apakah karena kalian mengikuti ajaran si Kores, saya nggak tahu. Dibawanya anak gadis misalnya bersetubuh di hotel, itu belum dianggapnya selo-selo saja. Belum menikah, kecuali sudah dikasih mahar tadi ya, kalau nggak salah saya, akad. Sudah akad nikah itu baru menikah. Jadi kalau belum menikah, berarti bisa bersetubuh bebas. Ya terima kasih, lakukan kalian itu kawan. Enak kalian mendapatkan hal-hal menarik di bumi ini, lakukan persetubuhan terus menerus. Kalau kami diajarkan, jangan kau bersetubuh karena dianggap kau sudah menikah. Itulah dasarnya. Agar kami tidak bersetubuh, apalagi sama percabul-percabul itu. Maaf ya tadi saya menggunakan kata agak keras, Lon,
bintang-bintang karena agar gampang dimengerti orang-orang seperti Sikores. Takutnya dia nggak bisa mengerti kan karena daya tangkap manusia memang beda-beda. Kemudian kalau Sikores membilang bahwa asal katanya tadi itu dari Monas cinta apa itu katanya kan itu artinya begini-begini, ya kan? Loh, Mocia. Kalau kami merujuknya kan bukan dari situ, sejak zaman perjanjian lama. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani itu naaf itu kan itulah perzinahan itu pertama sekali dikatakan jangan berzina. Ya, kemudian bahwa di dalam bahasa Yunani itu kan perkembangannya karena di dalam bahasa Yunani itulah mungkin kalimat yang tepat untuk menjelaskan hal itu. Meskipun ada berbagai pengertian, salah satunya yang dibilangkan oleh Sikores. Nah, kemudian sehingga di dalam bahasa Indonesia diambil berzina, bukan karena kami mencaplok dari Al-Quran, tidak. Tetapi itu karena negara menyetujui dalam EJDE, itu sudah diresmikan bahwa banyak unsur serapan, contohnya Allah sama kami. Itu tidak masalah yang dikatakan di sana definisinya apa. Jadi kita mengambil unsur serapan itu dan karena kita hidup di negara Indonesia, di bumi Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku. Jadi bukan kami mengambil dari Al-Quran, tidak. Sama dengan Injil katanya, sama dengan kafir, sama dengan musyrik, dan sebagainya. Karena itu sudah diresmikan oleh negara ini menjadi bahasa yang terdapat di dalam KBBI. Jadi kami menyesuaikan dalam terjemahannya. Nah, kemudian kalau tadi Sikores mengatakan bahwa orang Kristen ini bersetubuh langsung menikah, bersetubuh langsung nikah, bersetubuh. Memang begitu. Karena itu adalah dosa. Maka hindarilah agar kau tidak jadi menikah dengan banyak orang. Tetapi ingat, zaman sekarang orang tidak mengerti lagi hal itu. Kenapa? Karena sudah ada namanya undang-undang negara. Kalau undang-undang agama, begitu kau bersetubuh itu dianggap menikah. Tetapi setelah ada undang-undang negara, begitu dicatatkan di catatan sipil, baru kau menikah. Kalau sebelum itu kau tidak dianggap menikah secara negara, tetapi secara agama, ya. Ini mohon dibedakan. Itulah sebabnya orang Kristen dianjurkan untuk tidak bersetubuh. Kemudian barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, ingat kalimat di sana digaris bawahi mengingininya. Kalau kita hanya melihat wanita dan melihat kagum, wah cantik sekali bodinya, aduhai, itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah mengingini, ingin bersetubuh, itu menjadi dosa. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan mengingini dia, yang kita pikirkan di kepala apa? Pasti ujung-ujungnya telanjang. Dan ujung-ujungnya satu daging, itu namanya berzina. Melalui pikiran. Tapi kalau kita melihat dia, kita kagumi, wah ciptaan Tuhan luar biasa, bodinya seksi, tubuhnya bahenol, ini segala. Tidak masalah, kita belum mengingini. Hanya sifatnya memuji, wah cantik sekali, bibirnya, waduh rambutnya, segala macam. Tetapi begitu kita mengingini, pasti dan tidak bisa dipungkiri siapapun orangnya. Mulailah di pikirannya, oh aku bawa lah dia nanti kenalan, habis kenalan aku bawa dia ke hotel, sampai di hotel ku rayu-rayu, ku gini-ginikan. Itulah dinamaikan berzina melalui pikiran. Ya, jadi mohon jangan salah-salah mengerti. Ini mau interupsi sebentar ini Abang Da. Tadi kan Kang Kores Trion Slayer memaparkan by data. Jadi agar berimbang pula permainan kita untuk perdana ini, bagaimana jika Abang Da juga memaparkan pula data dari Abang Da? Jadi ibarat kata satu naik layar, yang kedua naik layar juga lah, begitu Bang. Kalau memakai asumsi, teman-teman di live chat itu sudah pada protes itu Abang Da. Silakan Abang Da. Siap. Saya tidak asumsi, saya hanya menjelaskan. Saya tidak. Halo, di mute dulu itu. Saya tidak asumsi, saya menjelaskan apa yang ayat yang diambil oleh Sikores. Tadi kan sudah dia bilang mengenai berzina, barang siapa menginginkan, itu ayatnya ada. Dan sudah saya lakukan. Oke, sekarang saya mulai lagi, memang harus seperti itu mungkin ya. Sebentar ya, saya masukkan dulu ini Maleakhi ini yang paling penting ini, untuk diketahui semua orang. Saya share screen bisa ya, Maleakhi ini. Iya, silakan Abang. Siap, ini masih ada muncul tulisan menghambat sekali nih. Nah ini. Ini Maleakhi 1, Maleakhi 2 ya. Sebentar, Maleakhi 2. Bentar ya. Di Maleakhi 2 ini kan jelas dikatakan ya. Ayatnya ke-14. Sebentar, saya tutup dulu nih. Apa ini? 14. Nah ini.
Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan dia istri seperjanjianmu. Jadi kami Kristen diajarkan untuk setia kepada istri masa muda, istri seperjanjian. Karena ketika kami menikah ditanya, apakah kamu berjanji berjanji untuk setia dalam suka dan duka, dalam sedih dan suka dan segala macamnya, dalam sehat dan sakit. Itu kami berjanji di hadapan Tuhan. Ya, maka Tuhan menjadi saksi. Bukankah Allah yang bisa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Itulah sebabnya kami disuruh jagalah dirimu. Jadi kalau kami bercabul kepada orang, maka keturunan ilahi tidak akan terhadir kepada pencabul itu. Kan dibilang ke pencabul itu tadi. Dan janganlah orang yang tidak setia terhadap istri di masa mudanya. Ingat, anjuran ini, ajakan ini jelas. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi kalau kata si Kores, bahwa monogami itu dari Yunani dan dari Romawi, keliru. Maliaki ini tidak mengenal Romawi ataupun Yunani. Ini asli masih Nabi Maliaki, masih perjanjian lama. Ya, Allah di sini Bapa di sorga sudah menekankan perlu kesetiaan itu 1 sampai maut memisahkan. Kemudian katanya tadi siapa nabi yang setia? Adam itu istrinya tidak ada 2. Loh, nanti kalian mengatakan, loh dia kan istrinya si Adam. Ya betul, dia punya anak. Bukan tidak mungkin dia menikahi anaknya. Kenapa? Dulu belum ada aturan main, manusia masih sedikit. Bahkan di dalam Alkitab juga dijelaskan, si Lot akhirnya bersetubuh dengan 2 putrinya. Ini sebuah dosa dan Tuhan tidak setuju. Nah, jadi ayat di Alkitab itu bukan asumsi bahwa dibilang aku benci perceraian, firman Allah Israel. Saya juga pernah mendengar ini dalam Islam dikatakan Allah membenci perceraian. Saya cari-cari ayat yang belum saya ketemukan. Mungkin di hadis saya nggak tahu ya. Nanti bisa kalau ketika saya bertanya. Jadi mohon dimengerti bahwa kami tidak pernah seperti yang disampaikan si Kores bahwa kami mengikut Romawi atau itu. Tidak, kami mengikut Yesus. Kami mengikut ajaran yang di Bible itu. Semuanya ada, itu bukan saya asumsikan atau saya tafsir sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, silakan. Ini pertama ya, Adam cuman 1 istri, ngarang banget. Jangan ngambil dari Islam cerita Nabi Adam alaihissalam lah ya. Ini kan udah dijelasin di sini loh, di Kejadian berapa nih? Kejadian 2 sebentar. Kejadian mana nih? Ini kan 5. Kejadian 2. Mana Kejadian 2? Kejadian 5. Enggak. Nah, ini Kejadian 2 nomor 21 sampai 22. Sampai 23, Deng. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini kan istri kedua ini Adam. Istri pertamanya kan di Kejadian 1 nomor 26. Nih. Ini kalau secara biblos ini Adam poligami. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, di atas ternak, bla 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 bla. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jangan dibilang ini cuma prolog doang gitu, karena penciptaan itu udah beres di Kejadian 2 nomor 1, demikianlah diselesaikan langit, bumi dan segala isinya gitu. Jadi udah nyiptain perempuan, diciptain lagi perempuan yang dari rusuk. Yang perempuan pertama dari tanah sama seperti Adam, yang perempuan kedua dari rusuk. Ini udah poligami. Ini gimana sih, Lai? Kok nggak tahu sih? Itu ya. Jadi jangan ngambil cerita dari Islam mengenai Nabi Adam tidak berpoligami. Itu pertama. Lalu yang kedua, Lai dihimbau doang. Kami Al-Isra ayat 32 dilarang kami. Bahkan dalam hadis-hadis kami diancam dan juga diperingatkan gitu. Jangan kita berzina yang benar-benar berzina. Jangan kita itu. Bahkan zina kami ada macam-macamnya. Surah berapa? Ayat Al-Isra ayat 32. Iya, surah berapa? Aku nggak tahu. Aduh, Al-Isra itu berapa? 15 kalau nggak salah. 17. Al-Isra itu 17. Ya, ayat 17 ayat 32 ya. Oke. Jangan
Lain cuma diajari doang gitu. Cuma diajari doang. Ini jatuhnya apa? Dihimbau kepada seluruh kekristenan. Saya Tuhan Israel, jauhilah zina. Ini himbauan doang gitu. Kalau misalnya dilakuin, apa ada masalah? Nggak ada. Nggak akan diapa-apain gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, Yesus sudah menebus segala dosa, ngapain lagi zina itu dihitung-hitung kalau misalnya Yesus disalib. Kalau misalnya itu ada dosa zina, Yesus nggak perlu disalib. Mudorot itu Yesus disalib jadinya. Secara iman kekristenan. Terus ini lagi loh, apa namanya? Soal poligami ya. Itu kalau misalnya Daud itu ya nggak memperkosa istri orang yang menjadikan dia otomatis poligami, Yesus nggak akan lahir. Kalau misalnya Yehuda itu tidak mencabuli menantunya sendiri, itu Yesus nggak akan lahir. Kalau misalnya Salomo tidak nikah banyak-banyak, itu Yesus nggak akan lahir. Jadi poligami sangat berkontribusi terhadap kelahiran Tuhannya kekristenan. Itu tanpa poligami nggak akan ada Yesus. Ini berderet sampai atas itu ya. Lalu apalagi? Kalau misalnya memang zina ini sudah ada di dalam bahasa Indonesia, please Lae, please. Yesus itu tidak berbahasa Melayu, tidak berbahasa Sunda. Yesus itu berbahasa Yunani sesuai kitabnya. Jadi gunakanlah terminologi Yunani supaya kalian paham maksud dari orang Yunani ngomong begitu itu apa gitu. Jangan bahasa Yunani dicomot pengertiannya ngambil dari Arab, nggak nyambung. Tolong dong dikurang-kurangi yang seperti itu. Terus apa lagi ya? Jangan bersetubuh karena engkau menikah. Ini sudah diakui ya, thank you, nggak usah dibahas lagi lah ya, karena kita berdua udah sepakat pernikahan Kristen begitu. Kalau Islam enggak kan? Kita dilarang berzina gitu. Kita dilarang berzina. Tolong dimute itu. Franky Mawikere tolong dimute itu. Ini siapa ya? Franky Mawikere itu. Tolong co-host memungkinkan Franky Mawikere itu. Iya. Terus kemudian ini ya dinikahkan ya. Terus dinikahkan Tuhan. Perhatikan di sini. Bentar, ini hujan. Tapi itu dialog ini. Itu dialog ini dialog dikeroyok selar. Tolong Franky Mawikere diam dulu, dimut dulu karena ini H2H. Belum, ini belum Nah, masanya. terus Tolong contoh Franky, ini ya. Ya, Abang Franky mohon tahan diri, belum masanya. Ya, nanti tiba saatnya. Nah, terus ini nih, Lanjutkan. mana nih? Nah, ini ya. Nih, lihat nih. Ini dinikahkan oleh siapa? Oleh Allah atau oleh Tuhannya Israel ya, kekristenan ini. Coba dong dicek di sini, lihat. This was the only form of marriage that require a priest. Because the Pontifex Maximus yang tadi gua bahas, or the highest priest of the Roman state had to be present. Maksudnya apa? Pernikahan yang di depan pendeta itu ajarannya lagi-lagi pagan Romawi, atau ya inilah si imamnya disebut Pontifex Maximus. Ini pengakuan dari siapa namanya nih? Gregory Elder. Siapa itu Gregory Elder? Kita buka Gregory Elder ini siapa? Tinggal buka aja. Ini zaman digital loh. Gregory Elder. Catholic priest. Nah, Gregory Elder Catholic priest. Ini pendeta Katolik udah ngaku loh. Itu memang budayanya siapa? Budayanya pagan Romawi yang dicomot lagi-lagi oleh kekristenan gitu. Jadi yang menikahkan jangan dibilang dari Allah. Karena pernikahan yang langsung dari Allah itu hanyalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Zainab bin Jas radhiyallahu anhu. Itu yang langsung dari Allah ya. Jadi Matius 19 nomor 6 digenapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh pernikahan Kristen itu penggenapan untuk pernikahannya pagan Romawi karena menggunakan pendeta, tidak diajarkan di dalam keimanannya Yahudi dan juga penjelasannya Yesus. Berarti terus kalau ya? sebentar Kristo. Berarti kalau pernikahan bukan dari Tuhan itu zina. Pernikahan bukan dari Tuhan. Ya. Pernikahan bukan dari Tuhan ya udah jelas zina lah. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Terus dinikahkan ya ini ya. Jadi terus nikah secara negara enggak gua bahas nikah secara negara.
Nikah secara negara ya itu sahnya secara negara. Ini secara ketuhanan, Tuhan Israel yang dibawakan itu loh. Ngomongnya gimana Tuhan Israel yang membawakan itu? Apakah memang pakai pendeta Pontifus Maximus? Pakai itu enggak? Kalau nggak pakai ngapain dipakai? Ngadi-ngadi namanya. Nah, terus yang terakhir itu yang bahas mengingini di Matius 5 nomor 28 itu siapa? Panjang lebar cuma nggak dibahas. Yang aku bahas itu mocheianya. Jadi serta menginginkan maka dia disebut berzina. Salah. Berzinahnya itu yang salah. Menginginkannya ya terserah, bebas. Menginginkan itu mau bahasa apa aja bebas. Tapi kalau misalnya digunakan bahasa berzinah di situ, ini punyanya Islam, gitu. Ngapain kekristenan ngambil punya Islam yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Ngapain? Ambil Yunaninya langsung. Kayak kita damai kalau misalnya langsung ambil Yunaninya. Berbanggalah dengan Yunani, kami berbangga dengan Arabik. Kan kelar gitu. Kalian jangan pakai Arab, karena Arab dan Indonesia setara. Itu terjemahan semua untuk kitab suci yang berbahasa Yunani. Sekian dari Kores Kristus. Semoga ini menjadi kebenaran yang bisa diterima. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran itu yang dikatakan oleh Kang Kores Kristus. Dan teman-teman sahabat semua dimanapun siaran bisa ditangkap, sudah sampai timingnya jatah untuk Kang Kores. Maka jawaban ini menjadi jawaban terakhir. Kita akan gayung berpindah kepada Bang Rudi Yohanes. Tentu setelah yang terakhir ini mohon dijawab dulu. Silahkan Bang Rudi, ini pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Mangga. Ya, sedikit Bunda, sedikit mohon maaf Bang Rudi. Tolong saudara-saudara kita yang tidak ikut ini tolong di-mute lah. Jadi suasananya biar lebih fokus yang melakukan debat dan diskusi. Itu aja Bunda. Baik, siap. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini ada masukan dari Erwin CA24 on bahwa mohon kesadaran kepada teman-teman sahabat semuanya untuk memute-kan diri sendiri sebelum fase partisipan bebas akan dibuka. Silakan, terima kasih atas pengertian dari sahabat semuanya. Demi kepentingan kita bersama. Ya, pertanyaan terakhir dari Kang Kores silakan ditanggapi oleh Bang Rudi Yohanes. Terakhir. Oke. Ya, terima kasih. Saya melihat ternyata data yang dipaparkan Kores itu tidak lain dan tidak bukan modal googling doang dan modal dari web-web tersebut. Saya tidak saya kira tadi dari Bible atau dari apa ya, ternyata tidak ya. Karena kami orang Kristen harus berpedoman kepada Bible kami, ayat menjelaskan ayat. Sekalipun kamu katakan ini dan itu kan persepsi berbagai orang yang pro dan orang yang kontra, itu pasti ada ya. Demikian juga kalau di agama-agama lain pasti ada perbedaan itu pro dan kontra ya. Tetapi kami tetap merujuk kepada Bible. Aku kira tadi ya, semuanya. Bang Rudi, mohon maaf ini kita langsung lanjutkan saja kepada jawaban. Ya, ini jawaban itu ini. Komentar. Ya. Ini menjawab. Jadi kalau dibilang itu dari Roma mengenai pemberkatan di hadapan gembala atau pastor atau pendeta, tidak. Saya sudah bukakan Malaki 2. Karena kamu di hadapan Tuhan. Jadi mereka dipersatukan di hadapan Tuhan. Siapa yang mempersatukan? Dari zaman dahulu kala, yang mempersatukan betul ayahnya. Kebetulan ayahnya itu adalah nabi, atau kalau di kami bukannya pilihan Tuhan. Contoh Abraham. Abraham menikahkan anaknya. Kemudian turun kepada Yakub, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Dan setelah adanya abangnya si Musa itu si Harun, barulah ada jabatan nabi dalam Lewi. Mereka yang punya hak mempersatukan orang dalam nama Tuhan. Jadi kami tidak mengikut ajaran pagan atau ajaran apa. Ya, kalau diambil rujukan dari web, itu kan semua orang pun bisa menulis, saya pun bisa menulis, nanti orang percaya. Ya, kami hanya percaya kepada Alkitab atau kitab suci kami, itu ada Bible itu. Apapun yang dikatakan di sana, itulah menjelaskan isi pertanyaan seluruh orang, dan itulah menjelaskan iman kami. Dan saya sudah buka ayatnya, bukan di zaman Yesus. Pernikahan itu disaksikan atau di hadapan Tuhan, sudah Maleaki dijelaskan juga. Dan juga zaman dahulu di hadapan Musa, itulah sebabnya mengenai perceraian Matius 19 itu dikatakan, karena ketegaran hati mulah makanya Musa menceraikan kalian. Ada ayatnya itu. Jadi Musa itu siapa? Musa itu adalah nabi. Jadi memang pernikahan dulu direstui, diberkati oleh para nabi. Nah, kemudian di dalam perjalanannya, kami sekarang ini menikah jadi monogami.
bukan karena kami ikut ajaran pagan atau ajaran Yunani atau ajaran Romawi. Memang sejak semula dikatakan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Kemudian kalau dikatakan Adam poligami, saya jadi heran. Inilah, bahkan saya tidak menyalahkan si Truni Slayer, orang Kristen pun banyak salah. Karena mereka tidak bisa menjelaskan hubungan Kejadian 1 ayat 26 dengan hubungan Kejadian 1 ayat 26, 28 dengan Kejadian 2 mengenai penciptaan manusia ayat 7, 8, 9. Yang benar adalah Kejadian 1 ayat 12 ayat 26 jelas kata, marilah kita menciptakan manusia. Artinya di situ masih mari, masih ajakan. Apakah sudah diciptakan? Kalau melihat ayat itu, mari belum diciptakan. Kemudian dibuat di ayat 26-27 dan pada akhirnya Allah menciptakan manusia itu. Betul. Tetapi di situ masih berupa ajakan, ya. Dan ini penulisnya ini kan Musa. Musa sudah diceritakan lebih dahulu, baru dia menulis. Sudah. Kemudian dijelaskan di Kejadian 2, barulah diciptakan manusia pertama, namanya manusia atau laki-laki atau Adam. Kalau memang Hawa perempuan sudah diciptakan 2 kali, Adam pun jadi 2. Penciptaan pertama di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kemudian penciptaan kedua di Kejadian 2 ayat 7. Apakah demikian? Kan tidak. Kejadian 2 ayat 27, itulah penciptaan manusia setelah bumi, langit dan bumi selesai diciptakan Tuhan. Barulah manusia diciptakan. Tetapi banyak orang Kristen mengatakan bahwa manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Kalau saya mengatakan pada hari ke-7. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, maka Tuhan tidak akan pernah menciptakan segala sesuatu itu di dalam bumi yang sesuai dengan gambarnya. Manusia itu diciptakan di mana? Di hadapannya langsung, dia bentuk dengan tangan, kalimat di situ. Artinya di hadapan Tuhan dibentuk. Kalau langit dan bumi cukup Tuhan berfirman, jadilah terang-terang, jadilah daratan, jadi. Tapi manusia diciptakan di hadapannya, dibentuknya dengan tangannya, dan yang mengakinkan saya lagi di hadapannya, Pak, ditiupkan napas hidup dari mulut sehingga masuk ke dalam hidungnya. Jadi jelas di situ dikatakan. Kemudian dari mana wanita itu tercipta? Barulah dijelaskan di Kejadian tadi 2 ayat 22 itu, dari tulang rusuk si Adam itu. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan dia dinamakan perempuan. Ya, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, diusir atau dibuang ke bumi. Kalimat kasarnya dalam tanda petik, ya. Dan di bumilah mereka beranak cucu. Adam dan Hawa tidak ada di situ beristrikan orang lain. Tidak ada. Dia hanya berdua itu. Nah, dan setelah itu Nuh juga tidak dijelaskan poligami. Masih banyak yang tidak di situ memang dijelaskan. Kalau di Kejadian 5 jelaskan urutan-urutan. Memang bukan si Abraham poligami pertama. Kalau nggak salah bapaknya si Henok. Ya. Itulah. Tapi Nuh, Adam sampai sebelum itu semuanya monogami. Itu adanya ayatnya di Alkitab. Biar jangan jadi asumsi, saya bukakan. Karena keinginan para pendengar kan begitu. Saya bukakan Kejadian 5. Ya, sebentar ya, sabar ya pangkatnya. Nah ini, saya bukakan dulu, saya share screen. Kejadian 5. Di sini sudah mulai ada silsilah ya. Nah ini. Nah ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, perankan seorang laki-laki umur Adam. Ini ya. Ini. Set, habis Adam, maka turun kepada Set. Ya, memperanakan Enos. Ini. Saya dulu yang meranakan Enos, ya ini kan. Set mencapai umur 920 tahun, ya mati. Setelah Enos hidup 900 tahun, ia meranakan Kenan. Enos masih hidup 800, ini kalian baca saja nanti. Enos ayatnya. Kenan hidup dan melahir anaknya Mahalalel. Nah ini kan, ini. Kenan mencapai ini Yared, baru Yared ya. Nanti baca saja sini. Orang itu semua monogami kecuali setelah itu nanti ada yang poligami, dia memiliki 2 istri. Nah ini bapaknya si Henok ya. Yared itu ini ya. Henok dan ya. Nanti baca saja, ada yang sini monogami, entah siapa lah. Nanti kalau pengen baca pelan-pelan itu ada poligami. Nah, kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai keimanan Kristen saya. Dan setelah ini saya yang bertanya, mohon istirahat dulu 2 menit, mau ambil air hangat. Silakan Bunda. Iya, baik. Wah, ini nampaknya Bang Rudi